Dan gue seneng Ya. itunya mas. Gue seneng tuh pas mereka kenalin ke anak-anak dua itu tuh nih, yuk main ke apa kota Santa ini, ke Kutub Utara ini kan, ke tempat tinggal Hmm. dia kan. Pas dia kenalin beberapa tempat tuh sampai 7 8 tempat, gue seneng banget mas. Seneng tuh gue lihat suasana kayak gitu, film-film kayak gitu tuh. Suasana dikenalin nih tempat bikin permen, terus ada tempat bikin apa ya, tempat Hmm. bermain. Itu gue seneng banget tuh. Suasananya kayak kebersamaannya, gotong royongnya. Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung kembali dengan saya, admin dari Watching Movie Channel. Halo Mas, apa kabar? Halo mas, good morning. Good morning nih, biasanya kita malam-malam, sekarang pagi-pagi nih ya. Ganti Oh, suasana ya. ganti suasana. Oke oke. Mm-mm. Nih kemarin kita sempat ngomongin soal sebuah saga yang kita bilang kita membanding-bandingkan kira-kira ada apa nih yang memorable lagi nih, yang menyenangkan. Iya. Kita kebingungan nih. Ternyata kemarin tuh benar-benar baru kemarin itu baru keluar nih The Christmas Chronicles yang part 2-nya ya. Gimana Wah, Mas? gila itu. Wah, itu jawabannya tuh tanpa disengaja kan. 2 hari lalu kita bahas sebuah film yang kira-kira nih ada gak kemiripan atau ada gak suasana itu nuansa itu yang mendekati The Night of Museum. Kan kita agak kebingungan ya. Hmm, Kita kita agak Home kesulitan Alone nyari doang. film yang mirip. Iya, paling Home Alone kan. Hmm. Ternyata Christmas Chronicles kedua ini feeling kalau menurut gue sih bisa masuk nih Mas. Bisa sangat masuk, homey banget filmnya sih. Gimana nih? Seperti yang Mas Pengalamannya apa nih? pengalamannya kemarin gue udah nonton kita nonton berarti rilis pertamanya Mas ya. Rilis hari Betul. pertama di Netflix ya kemarin kan jam 5 tuh udah ada tuh. Terus kemarin gue tonton, pengalamannya sih ini apalagi sutradara Mas ya. Sutradara kan si Chris Columbus ya. Ini ada hubungan juga nih Betul. yang masih Mas ngomong nih, ini Home sutradaranya Alone. Home Alone 1 2. Aduh, Terus nggak Harry jauh-jauh ya. Potter, Harry terus Potter. Mr. Fire, Apa Miss Fire ya? Mrs. Fire. Iya, Iya, betul. nggak jauh-jauh. Dia berani ya. Dia kan dibilangnya sukses kan itu kan. Christmas Hmm. Chronicles pertama kan sukses di Netflix tuh. Dia berani ya Hmm. ganti sutradara langsung ke Chris Columbus ya. Tapi hebatnya ini Betul. si Chris ini nih, si Chris kalau gue compare sama yang ke satu Mas ya. Dia tuh nggak Hmm. menghilangkan identitas tuh yang ke satu. Yang ke satu tuh ada suatu hal tuh yang bikin kita tuh nuansa Christmas itu menurut gue sih termasuk dapet banget ya. Termasuk kayak tuh enak Hmm. banget gitu. Lihat apa visualisasi rusanya itu tuh pas dia lagi terbang itu menurut gue nih salah satu film terbaik ya, yang kelihatan visualnya bagus menurut gue. Hmm. Oke, Tapi yang oke, oke. kedua ini tidak Hmm. menghilangkan tuh identitas yang pertama. Hebatnya itu walaupun ada pergantian sutradara ya. Hmm. Walaupun pemain-pemainnya semua mirip, tapi ini porsi si Goldie Hawn-nya emang lebih banyak nih ya, porsi Goldie Hmm. Hawn ya. Mrs. Claus, betul. Iya. Dan ini emang gue udah bilang tuh si anak ceweknya itu Hmm. memang berpotensi ini sih. Waktu dulu gue tulis di Instagram gue ya, waktu 2017 tuh ya, ini anak cewek si Derby Cam ini emang berpotensi, pasti bakal bisa ada sequel atau dia bisa main film-film yang bagus mungkin. Dan terbukti kan dia sampai tahun 2020 dia main berapa film apa Big Little Liars yang kayak gitu Hmm. ya, main seri juga Dreamland, bagus filmnya ini, bagus Benji. iya. Dan suasananya Mas ya, suasana museumnya itu ini tergantikan dengan suasana kutub kutub Pabrik rumahnya utaranya ya. Santa, Iya betul. keren banget. Santa Itu gue nggak bisa Town-nya. ngebedain loh. Iya, Santa Town-nya keren loh itu loh. Jujur keren lampunya. Oh, ini kalau Mas bilang malam-malam nyetel dengan AC di fullin nih enak nih Mas seperti ini Mas. Sama anak ini. Iya, Iya, betul, betul. pesannya bagus lagi. Pesannya juga bagus lagi. Jadi yang Hmm. antagonisnya juga nggak, ya antagonisnya jujur sih dia sukses. Menurut gue nih yang kedua ini ya Christmas Chronicles ini antagonisnya tuh sukses meranin seorang anak yang ngeselin sih Mas. Ngeselin nggak? Bener nggak tampangnya ngeselin nggak? Iya, tampangnya Ngeselin. si Julian Dennison nih yang pemainnya, Iya, yang jadi pemain villain yang itu. Wilderless sama si Sam Neill yang dulu pernah tuh film apa tuh gue lihat dia pernah main juga. Muka-muka kayak muka-muka Togo ya, kayak muka Samoa ya, muka-muka Samoa ya, muka-muka itu apa Saya, eh dia kan yang main Deadpool eh 2 juga kan, iya Deadpool 2 juga dia betul. Maksudnya yang wajah-wajah jadi apa? Ya wajah-wajah kayak
kayak si The Rock gitu tuh yang kulitnya kayak gitu tuh, kayak Amerika Latin gitu ya. Samoa. Itu sih sukses tuh, dia ngeselin loh. Sukses tuh, ngeselin banget gitu loh di kedua ini. Nah, gue sendiri nih nonton film ini nih kebetulan anak gue yang pertama itu nonton dulu. Nah, abis anak gue yang pertama nonton dulu karena kan gue masih kerja, terus habis itu udah dia pertama kali kan gue kasih lihat nih ada film ini nih, terus dia nonton tuh sorenya, abis ulangan segala macam. Terus nggak taunya pas malamnya itu pas gue lagi mau nonton sama anak gue yang kedua, dia ikut nonton lagi. Jadi istilahnya dia bener-bener suka, ya? Berarti itu suka itu karena nonton 2 kali dalam 1 hari dan dengan konsentrasi, bukannya cuma numpang lewat. Umurnya bukan. Berapa dia? Umurnya 9. Oh, dia wajar, dia suka banget pasti kan, enjoy banget ya. Gue aja suka, Mas. Nah, kalau gue sendiri nih awalnya ini kan gue nonton ini nih tanpa lihat siapa sutradaranya nih. Dan tanpa melihat? Gue tanpa melihat sutradaranya, tapi karena gue suka nih dan nanti jadi gue tonton dan gue emang benar sih gue punya feel ini kok kayak nonton Home Alone nih istilahnya gitu ya. Gue punya feel nih karena feelnya itu hangat, istilahnya cukup keceriaan, menarik, terus adventure-nya ada tuh, ya kan? Kalau di Home Alone juga adventure-nya kan ada kan? Iya. Terus aksinya tuh bayangin tuh pakai nerf tuh ya, aksinya kan ada kan? Iya. Terus aksi kejar-kejarannya juga ada. Nah itu gue punya feeling ini kok sama kayak Home Alone nih, maksudnya rasa-rasanya nih, ngerti gak? Rasa yang gue tonton, yang waktu gue tonton dengan rasa gue menonton Home Alone itu kok kayak ada sesuatu nih kok ada ya, ada nyanyi-nyanyinya, musikalnya kan ya dia ya. Ada nyanyi kan. Nah di Home Alone kan juga ada si Macaulay Culkin nyanyi sendiri istilahnya kan ya. Nah terus habis itu udah kelar, terus katanya pas keluar itu Christopher, sutradaranya sama. Christopher Columbus, ya udah. Itu masuk gue tunggu-tunggu loh Mas, Christopher Columbus, dia udah lama kan, udah sempet absen kan. Dan dia kan masuk sutradara besar juga kan ya. Bisa dibilang nih. Nah justru itu nih dari mungkin nih feel-nya ini benar-benar feel Christmas-nya itu menurut gue sih dapat sekali sih kalau bagi gue sih ya. Dapat banget ya. Apa Mas yang Mas suka lagi apa Mas di series ini? Di film yang kedua ini Mas? Film kedua ini tadi itu dari segi aksinya juga menurut gue sih cukup oke tuh, ada kejar-kejarannya istilahnya. Komedinya ya bikin ketawa sih nggak terlalu ya. Paling kan yang paling ya. Heartwarming. Nah itu dia tuh. Iya. Hangat bisa dibilang itu yang paling utama kenapa gue suka film ini, hangat. Kalau kalau kemarin kan apa yang gue suka dari itu auranya positif, tapi kalau ini kalau lu nonton ini hangat. Nah itu dia, kalau lu tanya spesifikin lagi ya nggak bisa. Susah karena samanya kayak Home Alone. Apa yang lu suka dari Home Alone ya, walaupun itu ada komedi, slapstick segala macam, tapi itu ada sesuatu heartwarming ya gitu istilahnya. Iya. Nah kalau di sini nih Christopher Columbus nih di Christmas Chronicle emang komedinya nggak se-slapstick yang Home Alone ya. Ini lebih nggak terasa komedinya, ini lebih terasa hangatnya nih. Hangat dan sama adventure-nya kali ya. Family adventure ya. Family adventure-nya tuh ya. Seperti itu. Nah kalau Mas sendiri gimana nih? Gue merasa nih si Kurt Russell ini, menurut gue dia bintang utamanya dia yang kesatu jadi hidup menurut gue gara-gara dia yang kesatu. Keceriaan dia tuh, keenergikan si Santa ya, Mr. Santa ya. Dengan ekspresinya juga lucu-lucu, dia ekspresi kayak kayak ekspresi kadang-kadang paniknya, ekspresi keyakinannya, ekspresi kebapaannya. Dan yang kedua dia ulangin lagi, dia emang bintangnya si Kurt Russell ini. Iya, bagus banget. Dan chemistry sama si istrinya aslinya si Goldie Hawn ya bagus ya, hangat ya. Iya betul. Tapi si Goldie Hawn di sini kayak sedikit, kalau gue lihat ya sedikit kayak ada visual ini kali Mas ya. Ya si kemungkinan ya. Ada kemungkinan sama si Kurt Russell kemungkinan itu ada sedikit visual efek untuk memudahkannya karena karena kan dibilang kan di sini ini kita ini tidak betapa tua nih dibandingkan 2 tahun yang lalu tuh ya. Istilahnya kan seperti itu. Nah itu kadang-kadang itu nggak perlu
Bisa perdebatan. ditutupin ya pasti pakai sih. Iya. Dan gue seneng itunya mas. Gue seneng tuh pas mereka kenalin ke anak-anak dua itu nih, yuk main ke kota Santai ini, ke Kutub Utara ini kan, ke tempat tinggal dia kan. Pas dia kenalin beberapa tempat tuh sampai 7-8 tempat, gue seneng banget mas. Seneng tuh gue lihat suasana kayak gitu, film-film kayak gitu tuh. Suasana dikenalin nih, tempat bikin permen, terus ada tempat bikin apa ya, tempat bermain. Itu gue seneng banget tuh suasananya, kayak kebersamaannya, gotong royongnya. Pas elfnya masih baik-baik ya. Elfnya belum dibikin itu ya. Kena racun. Iya. Seneng banget kebersamaannya, terus bersih, mereka bisa kasih kerjasama, bisa ngebersihin kotoran, terus ngebentuk patung permen itu ya. Keren, gue seneng tuh kayak gitu tuh. Itu visualisasi pakai apa ya, hebat ya. CGI-nya kesannya kayak bukan kartun, kayak beneran gak ya? Gue pengen tahu nih. Itu gabung, menurut kemungkinan sih gabungan antara kartun sama itu ya. Kayaknya nggak tahu deh kalau pakai rumah beneran ya. Enggak lah, itu pasti kemungkinan itu CGI kali. Tapi gue nggak tahu ya. Kalau yang semegah itu biasanya sih CGI. Sekarang udah jarang sekali maksudnya rumah yang benar-benar dibikin panggung benar-benar ini ya. Iya, tapi keren ya. Keren. Tapi itu nanti harus. Gue mau tuh kalau Mas Bebe dari rekomendasi film-film tuh yang suasana itu kayak film seri gitu ya. Ya seperti nuansa perkotaan, bukan perkotaan ya, apa namanya? Personaan seperti itu gue senang banget tuh mas, kayak City of Ember tuh. Udah jarang ya, kayak gitu ya. Jarang ya. Kayak indah banget kayaknya, warna-warninya kayak damai banget, kayak bener-bener emang bener Kutub Utara tuh yang impian anak-anak tuh kesana tuh seperti itu tuh. Sampai anaknya kan dua itu pesannya mereka nggak mau pulang kan. Iya, betul. Nah, ini bagusnya ini juga kali ini tokoh utamanya diambil yang adiknya yang perempuannya ya, sama abis itu yang sama calon temennya, saudara tirinya, karena yang laki-laki kan otomatis kan, iya calon saudara diri dong. Dan ini mungkin kan kalau ada hubungannya sama ini ya, mungkin ya mas ya, Black Lives Matter ya, ada sedikit, jadi dia mau maksudnya mengangkat juga kesetaraan ya. Betul, jadi bapaknya si Tyrese Gibson ya situ ya. Iya. Kelihatannya sih agak stres gitu dia. Agak kurang fit tuh dari matanya sih. Kayaknya si Tyrese Gibsonnya kurang ini ya, kurang fit ya. Kurang lepas, mungkin kan dia kan memang lagi ada masalah-masalah keluarga tuh yang dulu yang berapa tahun ini nih kalau kita lihat nih. Iya. Tapi ya kita senang sih dia istilahnya mengambil peran ini walaupun cuma muncul sedikit lah, setidaknya bagi mereka yang kangen ya. Setidaknya itu mereka yang kangen sama kemunculan dia ya terobati lah sedikit lah. Seperti itu. Kan bagus mas mainnya. Anak-anaknya semua maksimal semua menurut gue ya mainnya ya 3 anak. Maksimal sih bagus sih menurut gue sih dari anak-anaknya, dari pemerannya bagus sih. Semua bagus. Nah sekarang kekurangannya apa nih mas kalau menurut? Kurangnya sih tadi kekurangan film. Lalu mas nggak ada ya. Nah kalau gue pribadi nih apa mas? Enjoy. Kalau gue pribadi bukan kekurangannya itu sebenarnya itu tidak mempengaruhi daripada perasaan gue nonton nih. Tapi gue bertanya-tanya kenapa kok CGI elfnya CGI. Ataupun pas misalkan dia lagi naik droid ya yang terbang itu kok kelihatan kasar banget, walaupun dalam arti tidak mengganggu gitu. Bagi gue nggak mengganggu sih, cuman menurut gue kenapa nih nggak bisa halus sih istilahnya, kelihatan banget itu CGI. Bagi gue agak kurang halus ya pas dia lagi terbang ya. Menurut gue kurang kelihatan dalam arti yang pas dia naik droid atau dia lagi apalah, dalam arti kurang halus. Dan untuk sebesar ini harusnya kan bisa lebih halus nih. Itu. Tapi kalau ditanya apakah kekurangan ini benar-benar mengganggu gue saat menonton, tidak jawabannya. Karena gue masih menikmatinya dan masih oke lah. Karena kita melihat ini film sebagai film family lah, seperti itu. Film family pas banget ya di akhir. Sangat pas ini dan sangat berpotensi untuk si Mas ini bisa jadi setahun 2 kali 3 kali nonton ya. Bisa jadi. Cocok nggak kalau di luar Christmas? Di luar Christmas masih cocok aja ya. Bisa aja sih. Tetap bisa ya.
Soalnya anak pasti seneng ya film-film gitu kayak gitu. Soalnya si elfnya itu menurut gue bervariasi si elfnya mas. Kayak kita walaupun banyak itu kita nggak bisa ingat tuh. Kadang gue nggak bisa hafal nih yang tadi yang muncul yang mana yang mukanya kayak gini tuh kadang saking bervariasinya ya. Tapi si elf yang si manusia itu kan ya antagonisnya beda sendiri kesannya ya. Lucu ya betul. Mukanya dikasin seperti itu. Kalau yang lain kan kesannya sih bagus sebenarnya mas ya. Pesannya tuh sebenarnya tuh dia tuh anak lakinya itu cuma salah paham aja sebenarnya pesannya ya tentang filmnya ya. Yang bisa terjadi di dalam sebuah kehidupan ya. Sebenarnya itu kan dibilang kan itu kan ada beberapa larangan untuk elf kan ya kalau nggak salah ya. Ya salah satunya ya itu kan kayak iri hati, terus segala macam dengki. Betul. Ya kan. Nah itu menurut gue sih itu pesan yang paling bagus utama sih. Semua ya. Tapi itu dari sisi itunya. Dari sisi si Beckill Cell-nya kan dia sebenarnya kan dia melakukan hal itu ternyata ada beberapa hal yang sebenarnya itu bisa diluruskan antara orang tua sama ini ibaratnya sama si Beckill Cell-nya ini gitu ya. Yaitu kayak miskom masalah pemberian hadiah, terus dia merasa buru, dia berasa dia kadang ngarahin gitu artinya kayak gitu ya. Jadi dia memberontak gitu istilahnya ya. Nah justru itu ini kan dibilang kan tadi itu kira-kira cemburu. Ini kok yang tadi EAF kan cemburu karena Santa kok lebih mementingkan, lebih sibuk ke anak-anak daripada manusia, daripada ke mereka. Sedangkan kalau yang anak perempuan itu merasa loh ini kok ada pengganti ayah saya nih. Ini kok perhatiannya kok lebih ke ayah saya, ke ini cowok yang baru nih. Nanti apakah ayah saya akan dilupakan dan lain-lain gitu ya. Jadi insecure kan. Iya, dan iri hati. Dan yang terakhir itu kan puncaknya kan tanda kutip kan memberontak kan ya. Iya. Nah itu dia tapi tuh berapa hari ya mas ya? Kira-kira tuh kehilangannya berapa hari? Gue nggak ngeh tuh. Kan dia berpetualang ke kutub utara tuh akhirnya kan dia balik lagi tuh ya. Kayaknya nggak ada sehari ya kayaknya. Nggak ada sehari ya. Pantesan kayak kesannya mereka nggak khawatir ya. Kayak kesannya nggak kehilangan. Kemana tuh anak kayak gitu istilahnya ya. Betul, jadi mungkin itu kan yang pertama kan dia kan masuk ke wormhole itu kan wormhole itu kan ke kutub utara, mungkin itu dianggap beda waktu kali ya apa gimana. Terus habis itu kan dia kan masuk ke wormhole ke masa lalu ya. Nah, jadi itu time travelnya sekilas kurang gitu juga ya, kurang jabarin secara banyak ya mungkin ya pas di akhirnya bapaknya bisa ke waktu yang itu karena apanya ya. Nah karena dalam arti dirahasiakan kalau time travel itu dirahasiakan sih kayaknya sih. Oh dirahasiakan sama sisanya ya. Enggak dirahasiakan sama penulis naskah, kesannya nih dirahasiakan supaya nanti kita kejutan, oh ternyata ini anak cowok yang ketemu sama ini anak cewek ini ternyata bapaknya, istilahnya kan seperti itu kan. Oh gitu. Okay. Kan kejutan kan sebenarnya kan. Soalnya kan dia kan pada akhirnya kan dia kan ini anak perempuan kan ingin say something lah kepada ayahnya nih. Jadi itu ada satu ganjalan di hati nih yang sekarang ini membuat dia masih hidup nggak tenang nih. Akhirnya kan diselesaikan dengan time travel yang tanda kutip secara sengaja nggak sengaja sih sebenarnya sih. Positif banget ya. Positif. Dan banget loh. Dan istilahnya juga humornya menurut gue sih nggak sekasar Home Alone, jadi cukup aman sih, tembak-tembakannya juga pakai nerf. Wah nerf yang baru nih. Saya bilang anak gue langsung ngomong ini nerf nih. Asal dia minta beli aja nih. Tinggal iya tuh anak-anak bisa pengen beli tuh. Oh tembak-tembakan itu ya. Aduh keren sih, itu keren nilai sih. Kalau gue misalnya Mas Bebe nanya, gue dulu waktu itu gue kasih nilai jujur ya waktu yang ke-1. Kalau di Instagram gue itu kalau nggak salah gue kasih nilai 8,5 deh mas. Kalau ini berapa? Gue seneng banget suasana. Ini lebih tinggi lah 8,8 dari 10 untuk kadar film Christmas ya. Untuk kadar film anak-anak maksudnya tuh 8,8 bagus lah. Ini gue puas banget tontonnya. Main suasana hati gue udah konsen kurang gitu konsen lagi apa, tapi gue tontonnya bener-bener gue hayati, gue nonton dan gue nggak berasa tuh. Nggak, kadang gue kalau nonton Netflix ya, gue kadang suka ngeliatin jam mas, gue suka lihat jam gitu, bukan lihat jam, lihat waktunya berapa menit lagi sini gitu. Kadang ada spontanitas kayak gitu, pengen tahu jamnya. Kalau ini malah gue pas gue lihat jam, gue aduh 1 jam lagi nih, sayang banget filmnya habis gitu loh, gue bisa ada perasaan gitu loh. Mantep. Mas berapa mas? 8/10 sih.
Oh 80 juga, oke. Masih nikmatin. Bagus ya. Jadi ini benar emang wajib nonton lah untuk mereka yang suka-suka film Christmas. Ya ini menurut gue sih film baru ya kita ngomong ya. Ini film baru yang wajib nonton ya, apalagi berhubungan dengan Santa Claus dan Elf dan petualangan, dan menurutnya saya sih cukup aman sih untuk anak-anak. Indah ya, kotanya indah banget. Indah. Secara keseluruhan indah, bagus. Cuman tadi itu aja, mungkin ada beberapa CGI yang agak kasar, tapi itu tidak mengganggu. Seperti itu. Tapi tumen loh, gue nggak ngerasa. Gue ya kan gue biasanya kadang detail ya. Karena mungkin gue udah terbius kali, karena gue enjoy banget mungkin. Betul. Jadi nggak memperhatikan tumben tuh, gue nggak memperhatikan CGI ketika dia naik drone itu ya. Terhipnotis kali. Walaupun kayak tadi itu misalnya kita bilang rusanya agak kartunis, yang matanya juling, hienanya agak gimana, ya itu kok nggak masalah tuh. Itu kan emang bener-bener sengaja dibuat kayak kartun tuh. Terus elfnya kok kayak kartun, itu gak ada masalah. Cuman ada beberapa CGI itu agak kasar, misalnya kayak tadi itu naik drone atau apa, itu ada beberapa sih. Tapi overall menurut gue sih nggak ganggu sih. Oh iya, itu hienanya sekilas kayak kartun ya. Tapi menurut gue sih mungkin emang sama bagian visual efeknya menurut gue dibikin emang sengaja, jadi seolah-olah tuh emang jadi jahat gitu loh. Jadi karakternya tuh kayak yang doggy aja kan, dia kan pakai rusa, kalau yang si antagonisnya pakai anjing, kayak anjing bulldog gitu ya. Iya nah. Yang ngangkut itu mas, yang ngangkut itu apa? Itu pakai hiena lagi. Oh hiena lagi ya, kayak kecil ya, kayak kecil ya. Cuman kan dia kan suka ketawa. Nah itu nggak masalah tuh, dibikin kayak kartun itu gue nggak masalah tuh, karena kan kita bilang kayak Tom and Jerry juga kan sekarang kan pakai kartun tuh ya, kartun manusia plus manusia kan. Iya. Ada beberapa film kan emang digabungnya itu nggak masalah bagi gue sih, animasi, istilahnya gabungan antara animasi dengan manusia nggak masalah. Nah ciri khas yang paling utama ya film ini ya ini nih mas, apa kereta itunya loh. Ini film yang selain film ini film kereta apa nih selain ya? Santa Claus sama film Arthur and the King banget nih, film yang mengeksploitasi apa kereta salju terus ke langit kayak gitu. Ini Arthur and King apa ya kalau Arthur Christmas. Arthur Christmas betul. Iya Arthur Christmas. Iya. Gitu sih. Nah, jadi apa nih pesan untuk Sobat BB69 untuk film ini? Ini harus ditonton, bahkan kalau kita sudah nonton yang ke-1, nggak nonton yang ke-1, kalau misalnya belum nonton ke-1, kedua langsung nonton juga nggak masalah, tapi akan lebih indah, kita akan lebih seru lihatnya tuh, apalagi si Mr. Santanya tuh yang sangat energik banget kita lihatnya ya di ke-1 dan 2 lo harus tonton. Dan tanpa meninggalkan, gue salut banget sama pergantian sutradara di sini ya, sama sekali nggak mengubah identitas film ini. Malah gue sempet ini Chris Columbus yang kedua, jangan yang ke-1 si Chris Columbus juga bukan ya, gue tadi bukan. Tapi hebat loh, dia nggak ngubah identitasnya loh. Tapi kalau lo ingat-ingat nih ya, ini kalau saya ingat gue ini rasanya berbeda, sangat berbeda. Rasanya berbeda ya. Nah, nanti coba lo nonton rewatch lagi, rasanya berbeda karena ini benar-benar menurut gue nih khas Christopher Columbus nih. Chris Columbus. Ini bener-bener khas nih, heartwarmingnya ini bener-bener khasnya dia nih. Coba nanti lo nonton deh, kalau sekilas itu kalau gue inget-inget. Gue sih kalau boleh jujur sih, gue kan udah nonton 3 kali tuh mas yang ke-1 ya. Memang dari sisi kota apanya tuh, kota kutub utara nggak ada di ke-1. Tapi secara keseluruhan tuh, kan setiap scene-nya kan ada terus tuh si Mr. Santanya tuh, sama si Derby Camp-nya tuh. Menurut gua ini emang cocok jadi sequel, maksudnya cocok jadi sequelnya. Walaupun sih, tanpa meninggalkan memang ciri khas dari si Christopher Columbus ini. Betul. Oke. Emang bener sih, ini salah satu film yang wajib tonton nih. Apalagi di bulan Desember ini ya, karena jarang sekali ini sekarang ini film yang mengenai Santa Claus yang benar-benar hangat nih istilahnya ya. Hangat dan visual yang sangat bagus banget deh. Visualisasinya bagus banget, nggak kaku menurut gue sih visualnya sih bagus. Semoga sih buat yang seri ketiganya ya. Amin. Waduh.
Kita berharap Harus banget nih. itu, harus. Oke deh, saya rasa sekian dulu kali ya untuk episode kali ini ya, Mas. Iya Nah, Mas. misalkan Iya, Mas. terus jangan lupa juga untuk ngecek di akun YouTube atau IG dari Mas Watching Watching Movie apa? Channel. Ya, Watching Watching Movie Movie. Channel. Oke, tuh dilihat-lihat, didengerin tuh podcast-podcastnya juga itu keren-keren tuh. Iya. Sukses terus ya buat Mas Bebe juga ya. Oke, thank you banget ya. Sekali lagi Ya, terima thank kasih you. untuk jadi Yo. teman Kongko 69 Iya. dan sampai Pagi-pagi berjumpa ya. di episode lainnya ya. Ya, thank you. Good Oke, morning, see you. Mas.